Jadi saya bandingkan seperti itu dan hasilnya sangat memuaskan bagi saya pribadi. Oh gitu, menarik, menarik, menarik. Karena kan kalau misalnya kita nggak ibaratnya nggak membuat jurnal investasi kita, jadi kita nggak ada patokan itu kayak nggak ada evaluasi terkait dengan Ya, sebenarnya kita keputusan ataupun pemilihan saham kita ini sudah bagus atau belum sih gitu. Jadi ya. dengan kayak di cara yang kayak dilakukan itu sebenarnya sangat membantu kayak untuk bisa memberikan gambaran, memberikan evaluasi. Ternyata dengan strategi ini, dengan metode metode ini ternyata hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan metode yang lainnya gitu misalnya. Itu kak ya berarti ya. Jadi kan kadang Mhm. kan harga saham bisa naik bisa turun. Kalau bisa turun, Ya, kelihatan lah minus di portofolio kita. ya, Kelihatannya kita benar. rugi besar di saham. Padahal kalau kita bandingkan, sebenarnya kan kita lihat secara total investasi kita udah beli saham totalnya 100 juta. Dan ternyata Mhm. sahamnya turun hingga kita minus 10 juta. Jadi kan 90 juta nilai pasarnya sekarang. Ya, Padahal kalau kita bandingkan dengan berapa kita seluruh. deposit, misalnya kita cuma deposit 50 juta, sebenarnya kita tidak Mhm. rugi, sebenarnya kita untung Ya. 40 juta. Jadi itu yang seringkali tidak Mhm. diperhatikan oleh orang. Dan orang lebih suka memamerkan portofolionya dan melihat betapa hijaunya portofolio mereka dan berapa banyak saham-saham yang mereka apa tuh, berapa peningkatannya yang kelihatan di sana. Padahal cara yang Mhm. paling sebenarnya untuk membandingkan hasil investasi kita adalah dengan membandingkannya dengan uh, berapa kita depositkan. Dan juga tentu setiap orang memiliki Mhm. preferensi masing-masing dan saya percaya dengan hal Mhm. tersebut. Jadi Mhm. setiap orang tentu akan memiliki metodenya masing-masing sesuai dengan pengalamannya, buku yang dia baca, dan situasi bagaimana yang dia rasakan. Jadi misalnya orang yang mulai investasi pada saat market crash tentu beda cara pandangnya ketika dibandingkan orang yang sudah investasi baru-baru ini ketika harga saham sangat naik tinggi. Dan juga tergantung juga pada usianya juga. Kadang orang yang usianya lebih muda juga cenderung akan lebih mengambil risiko kebandingkan yang usianya lebih senior seperti itu. Jadi setiap Mhm. metode tidak ada salahnya. Jadi kita tidak masalah untuk mengeksplor berbagai metode yang ada, baik itu yang saya gunakan dan orang lain gunakan juga. Maka dari itu saya juga suka membaca buku-buku, berbagai buku, bahkan buku metode teknikal pun sempat saya baca juga dan saya juga terapkan sedikit sedikit juga dalam Mhm. investasi saya. Namun ketika kita menerapkan investasi metode baru, tentu kita coba dengan dana yang kecil terlebih dahulu Mhm. sampai Benar, benar. kita menemukan sweet spotnya, sampai titik Mhm. nyaman metode yang kita gunakan, barulah kita alokasikan banyak uang ke metode yang sudah kita nyaman tersebut. Jadi bukan Mhm. untung yang bukan investasi mana yang paling menguntungkan, karena kadang ada investasi Mhm. yang tahun ini sangat menguntungkan metodenya, tetapi tahun depannya ternyata turun. Ada juga. Kemudian di tahun depan tersebut metode lain yang menguntungkan. Jadi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mencari metode investasi yang membuat kita nyaman. Itu yang paling penting. Bagaimana kita nyaman menggunakan metode tersebut, bahkan ketika sahamnya tersebut mengalami kerugian sekalipun. Karena kita sudah tahu prinsipnya. Karena kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya ketika turun. Gitu. Oke. Menarik, menarik, menarik. Karena kan ini penting sih kak ya pemahaman untuk mungkin Ya, yang karena masih awam. Mhm. Benar, benar. ada banyak perdebatan juga. Ada yang jelek-jelekin metode ini, ada bilang metode ini paling bagus, ada bilang metode ini ada metode sampah. Saya tidak mengagungkan metode saya. Bisa saja kalau saya menemukan metode baru yang lebih bagus dan membuat saya lebih nyaman dibandingkan metode saya sekarang, saya bisa buang metode saya yang lama tersebut Ya, dan saya benar. gunakan terapkan yang baru seperti itu. Jadi saya sangat fleksibel dengan Oke. metode tersebut. Oke, menarik, Seperti menarik. dulu saya Mhm. juga sangat anti terhadap analisa ROE. Saya dulu sangat tidak Oke. make sense mengenai ROE, kenapa saya harus tumbuh harus tinggi. Ternyata setelah saya baca bukunya tersebut, ternyata ROE tersebut penting. Dan saya terapkan juga di metode investasi saya. Dan juga analisa arus kas, saya anggapnya, dulunya saya abaikan saja arus kas tersebut karena masih belum make sense bagi saya bagaimana cara menganalisanya. Kemudian saya baru menemukan satu paper yang menarik tentang membahas bagaimana cara menganalisa arus kas untuk melihat risiko perusahaan tersebut mengalami pilot. Jadi saya terapkan juga pada investasi saya. Jadi saya terapkan sebagai metode investasi yang menurut saya masuk akal dan Mhm. membuat saya nyaman juga gitu. Oke. Menarik, menarik sih. Ini penting sih kayak pemahaman yang paling penting yang mungkin yang belum banyak
paham tentang pasar modal lebih dalam, itu merupakan hal yang penting Kak ya, karena kan banyak yang mulai nggak sampai sustain gitu Kak, nggak sampai bertahan lama tapi Ya. selesai gitu kan. Tapi kan kalau misalnya Hmm. ngomongin soal investasi di saham itu kan yang paling penting itu kan proses gininya Kak ya, proses dari perpanjangannya itu, karena kan butuh proses juga, Hmm. butuh waktu juga, karena kan nggak mungkin bisa langsung cepat gitu kan, minta gini Ya. cepat langsung naik sahamnya gitu. Itu Hmm. sih yang penting, pemahaman yang penting untuk pemula mungkin yang teman-teman yang nonton masih belum pada paham terkait dengan saham, terkait dengan investasi. Nah, narasumber kita kali ini pas banget sih untuk ngobrolin, ngasih sudut pandang, ngasih insight yang menarik dari pengalamannya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab sih sebentar lagi. Ada satu pertanyaan yang bisa didiskusiin sebentar. Wah, sebentar. Ini. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Kak dari Raga. Kak, perbedaannya growth investing dan juga value investing. Nah, mana yang bagus untuk digunakan dalam investasi jangka panjang? Nah, kalau dari pengalaman Kak Hedi sendiri, gimana Kak nih bedanya growth sama value investing dan mana yang lebih cocok, lebih bagus gitu? Hmm. Silakan Kak. Oke. Jadi eh, saya tidak mengagungkan growth perusahaan. Saya tetap berinvestasi pada saham yang meskipun tidak growth, nah asalkan valuasinya bagus. Namun jika perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan, tentu akan lebih bagus lagi. Namun jika tidak bertumbuh, saya tidak menghindarinya. Seperti itu. Jadi growth atau tidak itu hanya satu indikator yang memberikan nilai plus pada saham tersebut, bukan hal yang mutlak bagi saya pribadi. Karena saya pribadi lebih mengutamakan sustainable investing, jadi Mm-mm. investasi yang berkelanjutan. Jadi investasi yang meskipun tidak bertumbuh signifikan, namun setidaknya valuasinya masih cukup murah. Namun jika ada perusahaan yang sangat bagus pertumbuhannya, yakni bisa kita lihat dari dividen yield-nya yang di atas 3% berkelanjutan, dan juga dengan ROE yang di atas 10% dan berkelanjutan, maka saya akan berinvestasikan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan emiten lain, karena perusahaan tersebut Mm-mm. memiliki potensi tumbuh yang sangat tinggi. Jadi pertumbuhan tersebut hanyalah nilai tambah bagi saya terhadap suatu saham. Dan saya lebih mencari untuk pertumbuhannya. Karena kalau kita hanya menggunakan pertumbuhan saja, tapi tidak diikuti oleh berkelanjutan, seperti pada perusahaan-perusahaan startup di Amerika Serikat sana, yang mana di sana mengutamakan pertumbuhan dan tidak sama sekali tidak membagikan dividen. Nah, kalau saya pribadi, perusahaan-perusahaan yang seperti itu tipenya, saya tetap investasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil, seperti pada saham blue chip tadi. Jadi alokasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan emiten emiten biasa yang membagikan dividen dengan yield yang menarik. Karena seperti contoh pada kasus emiten Meta, saya lihat juga secara historisnya, tentu perusahaan tersebut sangat bertumbuh, perusahaan yang sangat solid, dan banyak orang yang meramal masa depan perusahaan Meta atau Facebook tersebut akan terus bagus, dan juga Instagramnya juga akan sangat bagus. Dan kita rela investasi di sana tanpa memperoleh dividen sama sekali, tanpa mendapatkan bagi hasil, yang mana dia juga hanya menjanjikan harga sahamnya tersebut akan terus naik ke depannya. Jadi ibaratkan kita membeli tanah namun kita tidak bisa membuat, atau analoginya kita diajak patungan bikin usaha oleh orang, namun ketika perusahaan tersebut untung, mereka tidak mau bagi hasil dengan kita. Dia hanya memberikan janji ketika suatu saat nanti uh, saham yang kamu miliki oleh bagi hasil tersebut akan bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Nah, bagaimana jika itu tidak terjadi? Seperti pada kasus Meta ini, yakni sedikit saja berbalik arah, maka harga sahamnya akan turun sangat signifikan. Jadi setelah kita belasan tahun investasi pada saham tersebut, kita dividen tidak diperoleh, dan capital gain yang kita peroleh juga minim, seperti itu. Jadi saya sangat menghindari perusahaan yang tidak memberikan dividen. Dan juga pertumbuhan harga saham yang over value tersebut, patokannya atau dasarnya hanya pada kepercayaan masyarakat.
Jadi ketika masyarakat masih percaya pada saham tersebut, harga sahamnya akan naik sangat tinggi. Seperti contoh pada Unilever dan BCA. Saya lihat banyak fanatisme yang terjadi pada saham tersebut, jadi orang yang tidak membeli saham tersebut akan diolok-olok seperti itu. Jadi fanatismenya sangat tinggi, kemudian Mm-mm. kan karena kepercayaan yang tinggi harga sahamnya naik, dan sekali saja kepercayaan tersebut hilang pada saham overvalue, maka begitu pula dengan harga sahamnya. Seperti contoh pada Unilever, dan baru-baru ini sudah muncul pun sudah mulai mengalami kehilangan kepercayaan dari investor. Dan sekali itu terjadi, maka harga sahamnya bisa akan unlock sangat dalam. Dan Mm-mm. fanatismenya berbalik. Dari orang yang mengolok-olok orang yang tidak membeli saham tersebut, menjadi mengolok-olok orang yang membeli saham tersebut. Jadi fenomenanya menjadi terbalik. Jadi fanatisme Mm. tersebut sebenarnya tidak perlu sama sekali. Jadi Ya, saya pentingkan berapa hasil yang saya peroleh ketika saya menunggu saham tersebut naik seperti itu. benar-benar. Buat apa juga fanatisme kak ya? Karena kan ujung-ujungnya juga sama nyari cuan kan. Jadi Ya, metode apapun ya asal ngasih cuan ya tetap bisa dipakai. Karena kan masing-masing mm-mm, metode itu punya karakteristik yang beda, yang khusus gitu kayak. ya, benar. Oke. Nah, Saya sangat oke. sayangkan sekali fanatisme di saham. Saya lihat di forum-forum seperti itu banyak sekali orang yang fanatik terhadap saham tertentu atau atau metode tertentu seperti itu. Benar Saya banget kak. Benar fleksibel banget. saja. Saya Hmm, tidak fanatik terhadap saham tertentu. Kadang saham yang saya tidak investasi pada saham tersebut bukan karena saya benci pada saham tersebut. Hanya saja hmm, secara rasional ya mungkin karena memang mahal dan sebagainya. hmm, Gitu. Dan saya beli kembali bukan karena saya fanatik, tetapi karena memang ada alasan yang rasional dari itu. Mungkin karena valuasinya bagus, pertumbuhannya juga bagus, seperti itu. Dan hmm, membagikan dividen dengan bagus. Jadi itu menguntungkan saya. Jadi bisa saja ada saham yang sekarang saya sama sekali tidak investasi pada saham tersebut. Mungkin tahun hmm. depannya lagi saya investasi karena mungkin harga sahamnya sudah turun sangat dalam ke titik harga yang murah. Dan sebaliknya kadang ada perusahaan yang sangat bagus, kemudian pada akhirnya saya jual semuanya mungkin karena harga sahamnya sudah terlalu mahal atau kinerjanya sudah turun gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu fanatik banget kayak yang lebih perlu itu Ya, emang lebih fleksibel dengan mm-mm, segala cara, segala waktu kan. Karena kan balik lagi di kedepannya ada yang tahu sahamnya apa yang bakal terjadi kak ya kondisi ekonomi mm-mm, juga ada yang bisa memprediksi pasti. Tapi kan tetap perlunya penyesuaian penyesuaian dalam keputusan investasi kak ya kalau kalau ngomongin soal investasi ya keputusan investasinya perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing gitu kayak karena kan uh, mm-mm, semakin banyak yang kita tahu semakin banyak wawasan kita terkait dengan hal yang kita pilih jadinya keyakinan kita di saham itu kan menjadi semakin baik kayak jadi kan bisa ya, lebih membuat keputusan dengan lebih baik dan lebih menghindari risiko kerugian seperti itu. mm-mm, Nah, oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, karena udah 1 jam waktunya sudah ya, lumayan banyak kita diskusi. Mungkin pertanyaan terakhir tentang maksimal dividen PO rasio yang bagus Kak, oke. menurut Kakak. Menurut pengalaman saya maksimal Hmm. dividen pada hasil tersebut 100%. Jadi kalau di atas itu saya anggap tidak berkelanjutan. Saya tetap investasi pada saham yang konsisten membagikan dividen dengan dividen pada hasil di atas 100%, namun dalam alokasi yang lebih kecil. Karena saya pasti ekspektasi dividen pada hasilnya pasti akan dipotong karena tentu itu akan melebihi laba bersihnya secara logika. Ya. Hmm. Perusahaan akan membagikan dividen dengan dividen pada hasil tersebut biasanya karena ekuitasnya sudah sangat tinggi karena dianggap sudah sangat tinggi sehingga mereka perlu menguranginya seperti itu. Saya juga lakukan perhitungan bagaimana jika seandainya dividen pada hasilnya sudah diturunkan. Jadi saya hitung dengan alokasi seperti apa tuh? Ekspektasi seperti itu. Jadi ketika dividen pada hasilnya dipotong kembali, saya tidak akan kaget karena saya sudah prediksi sebelumnya dan saya tetap memperoleh saham yang murah bahkan ketika dividen pada hasilnya sudah dipotong. Jadi maksimalnya 100% karena ada perusahaan yang memang model bisnisnya tidak menggunakan ekuitas sebagai
caranya dia untuk bertumbuh. Seperti pada kasus emiten Unilever. Jadi Unilever dan Sido muncul kan perusahaan yang memberikan dividen dengan dividen pada rasio mendekati 100%. HMSP juga kalau nggak salah. Jadi model bisnis perusahaan tersebut bukanlah biasanya kan model pertumbuhan perusahaan-perusahaan pada umumnya kan perusahaan itu untung, sebagian dibagikan kepada pemegang saham, dan sebagiannya lagi ditahan untuk pertumbuhan perusahaan atau untuk melakukan ekspansi. Nah, perusahaan ini mungkin karena kepercayaannya sangat tinggi dan juga produknya sudah pasti digunakan oleh masyarakat secara luas, jadi pasti laku produknya. Jadi untuk bertumbuh, perusahaan tersebut dia cukup hanya dengan meningkatkan utangnya saja ke supplier. Jadi misalnya sebelumnya dia butuh bahan baku dengan jumlah 10 juta, misalnya seperti itu, atau 10 miliar dah. Misalnya ternyata penjualannya naik, dan dia ingin melakukan ekspansi. Jadi dia cukup meningkatkan utangnya saja dari 10 miliar mungkin jadi 15 miliar seperti itu. Jadi cukup meningkatkan utangnya, dan setelah produknya dibuat dan dijual ke masyarakat dan sudah memperoleh uang, barulah dipakai untuk membayar utang dan untungnya itu dibagikan menjadi dividen. Jadi modal bisnisnya berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Jadi saya tidak menghindari perusahaan yang membagikan dividen, bahkan semuanya dari laba bersihnya dibagikan kepada pemegang sahamnya. 100% gitu Asalkan kayak. berkelanjutan. Yang Oh. penting berkelanjutan. Kalau 100% konsisten 100%. Jangan sampai sekarang 100%, besoknya 20%, besoknya 50%. Jangan sampai seperti itu. Kalau perusahaan seperti itu, saya akan lakukan estimasi secara konservatif. Jadi misalnya perusahaan tersebut kadang-kadang memberikan dividen dengan dividen pada rasio 80% dan paling sering 20% misalnya. Jadi saya lakukan estimasi valuasinya dengan anggapan perusahaan tersebut memberikan dividen dengan dividen pada rasio hanya 20%. Jadi dividen pada rasio yang tinggi tersebut saya anggap bonus tambahan saja, seperti itu.